Murid-murid sangat concern dengan kapan kedatanganmu. Kapan datangnya anak manusia itu. Kapan kedatangan anak manusia. Tetapi concern Yesus adalah bukan hanya kepada kapan dan bagaimana. Tetapi persiapan, how, bagaimana. Itu yang menjadi inti daripada kedatangan Yesus. Jadi itulah sebabnya. Pelajaran kita mengajak kita semua untuk apa? Terus waspada. Jangan pernah iman kita lemah. Jangan pernah iman kita luntur. Iman kita harus selalu kuat. Iman kita dalam pertandingan iman itu harus selalu kita membawa pelita yang menyala dengan minyak yang kita sendiri telah beli. Bukan untuk dibawa oleh orang lain, tetapi kita sendiri yang membawa pelita tersebut kepada orang lain. Itulah sebabnya Tuhan mau yang membawa pekabaran tersebut. Masing-masing kita. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita membawakan firman Tuhan, disitulah kita sendiri masing-masing mengikat pinggang kita dan pelita kita dengan minyak yang terus kita waspada. Kita terus minta, Roh Kudus, saya nggak mampu menghadapi orang-orang di kota. Roh Kudus, saya tidak mampu menjangkau orang ini dan itu. Tetapi pada saat kita minta kepada Roh Kudus, minyak tersebut membeli kepada Tuhan, dengan kata lain, ya, datang sendiri kepada Tuhan, maka kita akan memiliki minyak ekstra yang menyanggupkan kita untuk bertemu dengan pengantin pria, menyanggupkan kita bertemu dengan Yesus yang sudah di ambang pintu. Ya, kenapa kita harus menjalankan misi Tuhan, bukan hanya pendeta Rantuk atau pendeta Situmorang dan pendeta-pendeta lainnya, supaya kita dikatakan apa? Memiliki karakter Kristus yang ditumbuhkan dalam kehidupan kita masing-masing, supaya kita juga memiliki sukacita, kebahagiaan dalam menjalankan misi Tuhan. Nah, pertanyaannya ini satu pertanyaannya, adakah Yesus mendapatkan iman di bumi? Ya, kita sudah pelajari waktu lalu. Saya ingin singgung lagi kembali sedikit ya. Hakim yang tidak benar itu kita lihat terpaksa pada akhirnya, terpaksa memberikan keadilan kepada janda yang terus-menerus mengganggunya. Ya. Dikatakan hakim tersebut berkata dalam Lukas 18 ayat 5 dalam perumpamaan hakim yang tidak benar, janda yang selalu mengganggu hakim tersebut ya. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, baiklah aku memberikan keadilan kepadanya. Aku dengarkan kasusnya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Dikatakan ya, menyerang aku. Dari New Jerusalem Bible, menyerang aku itu jangan sampai dia tempeleng saya, atau lebih tepatnya, bukan hanya tempeleng ya, lebih tepatnya itu dari kata hupopiazzo, yang artinya dari dua kata Yunani atau Greka, hipo artinya di bawah dan ops yaitu mata, artinya jangan sampai dia menyerang bagian mataku atau apa, membuat aku itu lebam mataku. Ya. Jangan sampai dia menyusahkan aku, memukul aku. Jadi hakim saja yang tidak benar, yang tidak takut Allah dan tidak takut manusia, bisa mendengarkan orang yang apa, dengan terus-menerus datang kepadanya. Bagaimana dengan Allah kita? Ya. Allah akan memberikan keadilan. Allah akan memberikan kebenaran. Dia akan berikan. Ya. Tetapi poinnya, akan adakah orang yang siap untuk dibenarkan? Adakah orang mencari kebenaran seperti wanita tersebut, seperti janda tersebut yang terus bermohon, yang terus bermohon, ya, terus datang kepada Tuhan, terus mencari Tuhan? Adakah orang seperti dia? Ya. Allah itu pasti ada, Allah pasti siap untuk menerima. Tapi poinnya, adakah kita menjadi seperti janda tersebut, wanita yang mencari kebenaran tersebut? Dalam menantikan kedatangan Yesus, pertanyaannya bukanlah apa yang Tuhan akan buat, apakah Tuhan akan ada? Itu bukan apa yang Tuhan akan buat, tetapi apa yang kita buat. Itu pertanyaannya. Apa yang akan kita buat? Ya. Apakah kita terus setia? Apakah kita terus setia dalam berdoa dan bekerja saat menantikan kedatangannya? Inilah perumpamaan tersebut mengajak kita semua untuk tidak pernah luntur, tidak pernah gugur, untuk percaya janda tersebut. Dia tahu, janda tersebut tahu nih hakimnya ini nggak benar. Hakim yang tidak takut Tuhan, hakim yang tidak takut manusia. Tapi dia tetap apa? Dia tetap datang. Keyakinan, kepercayaannya bahwa dia akan mendapatkan keadilan dari sang hakim yang nggak benar itu memberikan hasil. Apalagi kepada Tuhan kita yang sangat adil ya. Adakah kita memiliki iman yang tidak luntur, tidak gugur? Ya.
Adakah Yesus mendapati iman di bumi? Ini pertanyaan utama. Karena inilah kehendak Tuhan. Jangan sampai iman kita itu luntur. Ya. Jangan sampai kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Menghadapi beratnya untuk menjangkau orang-orang yang pintar-pintar nih pendeta di New York dan lain sebagainya. Di Jakarta. Orang-orang yang lebih tinggi dari kita. Kita merasa sangat kecil. Dan kita akhirnya, udahlah nggak usah bikin apa-apalah. Ya, nggak usah kita bikin apa-apa. Susah. Menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan. Dalam penginjilan, seringkali iman kita luntur, iman kita gugur, ya. Tapi bukan itu kehendak Tuhan. Kepada Petrus Yesus berkata, ya, Lukas 22:32, aku telah berdoa untuk engkau Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Ini kehendak Tuhan. Inilah kehendak Tuhan, ya. Inilah doa Yesus sebelum dia mati. Doa bukan hanya untuk Petrus, tadi kita baca dalam Lukas 22. Kepada seluruh umat-umat yang percaya. Apa doa Yesus? Apa kehendak Yesus kepada Bapa di surga? Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Yohanes 17 ayat 15. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Supaya iman mereka itu jangan luntur. Supaya mereka tetap kuat. Ya. Nah, iman yang selalu siap sedia. Ya. Saat mayoritas umat manusia tidak bersedia, itu yang apa ya? Itulah yang selalu menjadi concern, perhatian utama daripada Yesus ya. Dia selalu memikirkan hal tersebut ya. Pada saat kita berbicara, pada saat kita tadi sudah baca Lukas 18 ya. Lukas 18 tentang perumpamaan tersebut. Lukas 18 itu dari satu konteks. Konteksnya itu adalah apa ya? Adakah kedatangan Yesus itu dia mendapati orang yang tetap setia? Pada saat menjelang kedatangan Yesus, adakah orang yang terus-menerus tetap setia dalam berdoa dan bekerja? Kenapa? Karena konteksnya adalah Lukas 18 itu konteksnya kita harus baca tersebut dari keseluruhan, juga mulai dari Lukas 17. Dalam Lukas 17 ayat 22 dan 25, misalnya Yesus berkata kepada murid-muridnya ya, akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu. Dan kamu tidak akan melihatnya. Jadi ada yang melihat, tapi mayoritas mungkin dikatakan apa? Kamu tidak melihatnya. Tetapi iya, anak manusia itu harus menanggung banyak penderitaan dahulu. Dan ditolak. Jadi ada yang akan tidak melihat Yesus, karena ada yang menolak Yesus. Ada yang menolak Yesus. Dengan kata lain, ada yang tidak mau bersedia. Imannya luntur, imannya gugur. Ya. Dan kenapa tidak bersedia? Nah ini dia. Kenapa iman kita ini seringkali luntur? Ya, gugur. Padahal kita umat percaya. Kita dapat menjadi umat percaya. Kita bukan berarti, nanti kita akan masuk pada perumpamaan 10 anak darah ya. Itu adalah orang-orang yang percaya. Orang yang menantikan pengantin pria. Dan kita tidak bersedia sebagai umat Tuhan, itu karena bukan ini pada saat, mari kita lihat ya. Lukas 17, kita sudah baca ini kan, Lukas 17, umat-umat yang kamu tidak akan melihatnya, kamu akan ditolak menolak Yesus. Ini Yesus berbicara kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya. Dengan kata lain, konteks Lukas 17 ini bukan berbicara kepada orang dunia yang berfokus kepada keduniawian. Lukas 17, pada saat Yesus berbicara tentang apa yang akan terjadi menjelang kedatangannya, lalu dia berbicara tentang orang-orang yang dalam keadaan seperti zaman Nuh, seperti zaman Lot. Dia tidak sedang berbicara kepada orang dunia. Seringkali kita pikir, ini pekabarannya untuk orang-orang dunia, pendeta. Ini orang-orang yang suka berpesta pora, mabuk-mabukan, orang-orang yang homoseksualitas, dan lain sebagainya. Konteks Lukas 17 adalah kepada umat-umat percaya. Tapi umat-umat percaya yang memiliki kehidupan normal, dalam mereka menantikan Yesus, tapi tidak waspada. Mereka mengerti tentang kedatangan Yesus, tetapi tidak bersedia. Ini dia konteksnya. Berbicara tentang keadaan umat manusia menjelang kedatangan Nuh, menjelang kedatangan Yesus, seperti zaman Nuh, seperti zaman Lot, itu bukan berbicara tentang orang-orang percaya yang bagaimana, tapi ini berbicara tentang orang-orang percaya yang hidup dalam kenormalan seakan-akan Yesus itu tidak akan pernah datang-datang. Tidak waspada. Itulah hidup dalam kenormalan dalam Lukas 17 ayat 26-30 katakan apa? Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ayat 27. Apa yang terjadi dengan hari-hari anak manusia? Apa yang terjadi dengan orang-orang itu yang akan menantikan kedatangan Yesus itu?
Mereka makan dan minum. Kan nggak ada salah. Nggak ada salah ini. Umat-umat Tuhan sekalipun kita makan dan minum. Kan? Ini bukan bicara tentang gelojo. Ini bukan bicara tentang minum-minuman keras. Bukan. Mereka kawin dan dikawinkan. Nggak ada salahnya kita kawin dan dikawinkan. Tapi apa masalahnya dengan ayat-ayat ini ya? Kalau itu diaplikasikan kepada kita, bukan pada orang dunia ya. Sampai kepada hari Nuh masuk dalam Batra, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, nggak ada salahnya makan dan minum. Mereka membeli dan menjual, nggak ada salahnya kita bekerja, berurusan bisnis, menjelang kedatangan Yesus ya. Mereka menanam dan membangun, apa salahnya menanam dan membangun? Nggak ada salah kan? Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Artinya, ini ayat-ayat ini bukan berbicara tentang orang dunia yang gelojo, orang dunia yang homoseksualitas karena kawin-kawin mawin. Bukan. Ini berbicara tentang umat-umat Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan, tapi hidup dalam kenormalan. Hidup seperti biasa. Tidak dalam keadaan berjaga-jaga, saudara. Tidak dalam keadaan berjaga-jaga. Itu sebabnya Yesus berkata apa? Jika Anak Manusia itu datang, dia sedang bicara kepada murid-muridnya, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, artinya, pada saat Yesus datang, dia akan datang mencari orang yang terus-menerus mencari dia. Ya, Yesus akan datang untuk mencari orang yang mencari dia. Manusia yang terus beriman kepada dia. Itulah. Itu berbicara kepada kita semua. Ya. Adakah saya dalam menantikan kedatangan Yesus, saya hidup normal, biasa-biasa saja. Saya membawakan firman Tuhan. Ya. Saya membawakan firman Tuhan, tapi saya tidak menghidupkan karena saya udah ya, yang penting ya saya cari posisi dulu lah saya sementara di dunia ini kan saya perlu uang, saya perlu uang, saya perlu makan dan minum dan lain sebagainya. Saya tidak memikirkan keyakinan, kepercayaan untuk kedatangan Yesus itu menjadi fokus kehidupan saya, posisi saya, ya, status saya sebagai pendeta dan lain sebagainya itu saya utamakan daripada menantikan, mendoakan, berusaha seakan-akan Yesus akan datang besok. Bukan ini kehidupan umat-umat Tuhan yang sejati. Umat-umat Tuhan yang sejati adalah seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia selalu berada dalam satu pertandingan. Dia bukan dalam satu kehidupan yang biasa-biasa. Dia selalu melihat kehidupan setiap hari adalah satu pertandingan. Akan ada serangan setan. Kita harus selalu kuat dalam Tuhan. Akan ada satu kerinduan bagi saya untuk hidup dalam keduniawian. Ada satu kerinduan bagi saya untuk memikirkan posisi duniawi saya. Ya, untuk saya menjadi ini dan menjadi itu, punya uang ini, dapat uang itu dan lain sebagainya. Tapi bagi kita selalu harus berada dalam satu pertandingan iman agar supaya kita dapat mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Kenapa? Karena dalam pertandingan ini kalau kita tidak siap, kalau kita tidak waspada, kita akan macet. Kita tidak akan mencapai garis akhir. Kita tidak memelihara iman. Adakah Yesus mendapati iman? Artinya, kepada murid-muridnya dia katakan apa? Adakah hidup engkau, adakah hidup umat-umat Tuhan selalu berada dalam kewaspadaan, selalu berjaga-jaga bagi kedatangannya, ya. Selalu berjaga-jaga. Selalu berjaga-jaga. Lukas 12 ayat 35 sampai dan 40 katakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Apa artinya? Pada saat Alkitab berbicara tentang pinggang yang berikat, orang di zaman Yesus, pinggang yang berikat itu menyatakan kesiapannya untuk pergi keluar rumah. Ya, seperti laki-laki atau seperti kita ya. Saya pribadi, kalau saya keluar rumah tidak pakai ikat pinggang, waduh, saya rasa itu celana saya itu akan melorot mungkin begitu ya, dengan telai. Artinya, mengikat pinggang saya siap untuk keluar rumah, siap untuk menjalankan misi Tuhan dan membawa pelita yang tetap menyala. Itulah sebabnya Lukas 12 ayat 35 katakan apa? Hendaklah pinggangmu tetap terikat, siap untuk pergi keluar. Ya. Dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu juga siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Yesus sedang berbicara bukan kepada orang dunia. Yesus berbicara kepada umat-umatnya. Umat-umat Tuhan, saudara dan saya. 1 Korintus 15 ayat 15. Itulah sebabnya. Apa artinya pelitamu yang menyala? Ya, ini dia. Rasul Paulus katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Janganlah goyah. Jangan imanmu itu luntur. Bagaimana supaya iman kita jangan luntur? Katakan apa?
Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini bukan hanya bicara kepada pendeta-pendeta ya, tapi kita semua ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sukacita melihat jiwa-jiwa, melihat anggota keluarga kita dibawa kepada Tuhan, melihat tetangga kita, sahabat kita di tempat kita bekerja, menerima Yesus Kristus ya. Sukacita itu saudara ya. Sukacita itu kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Anda tidak harus berkhotbah seperti saya saat ini. Tapi Anda dapat mendoakan orang-orang yang perlu didoakan. Anda dapat memberikan kekuatan melalui firman Tuhan kepada mereka yang perlu kekuatan firman Tuhan ya. Jadi hendaklah kamu selalu apa? Setiap terus waspada ya. Terus waspada, terus siap sedia. Dan kalau kita lihat tentang kewaspadaan ini, pelita tetap menyala. Maka kita tidak bukan, kita akan melihat satu perumpamaan Yesus mungkin ya. Satu perumpamaan Yesus yang berhubungan dengan apa? Pelita ini ya. Siap sedia ya. Siap sedia. Apa itu ya? Karena pada saat dikatakan apa ya? Dikatakan wah ini ada satu ya. Ada satu hal yang hilang dari PowerPoint saya, tapi mudah-mudahan saya dapat mengambilnya kembali. Jadi poinnya adalah pada saat kita mendengarkan firman Tuhan ini ya, pada saat kita mendengarkan tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada tentang pelita itu ya, apa yang dapat kita lihat di sini? Kita sedang melihat satu pernyataan tentang apa ya? Kewaspadaan tersebut itu adalah sesuatu yang kita semua harus lakukan sebagai umat-umat Tuhan ya. Seperti apa? Seperti 10 anak darah. Seperti kisah 10 anak darah. Apa yang terjadi ya? Apa yang kita lihat? Oke. Dikatakan dalam apa ya? Saya mohon maaf, ini ada satu ya. Oke, ya, puji Tuhan, saya sudah dapat memperolehnya. Oke, di dalam Matius 24 ya. Di dalam Matius 24 ayat 44, firman Tuhan katakan apa? Matius 24 ayat 44, sebab itu, ya ini bicara pada saat Yesus memberikan pada saat murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apa? Bilakah? Mau murid-murid sangat concern dengan kapan kedatanganmu? Kapan datangnya anak manusia? Itu kapan kedatangan anak manusia? Tetapi concern Yesus adalah bukan hanya kepada kapan dan bagaimana, tetapi persiapan, how, bagaimana. Itu yang menjadi inti daripada kedatangan Yesus. Jadi, apa yang harus terjadi? Umat-umat Tuhan harus bersiap-siap. Matius 22 ayat 44 katakan apa? Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Oke? Siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kemudian, dari Matius 24 ayat 44, kita masuk kepada Matius 25 ayat 1. Ini satu apa? Satu perumpamaan Tuhan Yesus. Saya tidak akan bahas ini secara lebih mendetail. Kita sudah sering membahas tentang hal ini ya. Anda sudah sering mendengar pendeta-pendeta yang seringkali mengkhotbahkan tentang 10 anak darah. Dikatakan ayat 21, katakan apa? Pada waktu itu hal kerajaan sorga. Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya. Dia mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi, siapa mereka ini? 10 anak darah ini. 10 anak darah ini memiliki pelita. 10 anak darah ini memiliki pelita. Dan kita akan lihat apa itu maksudnya pelita ya. Dan berikutnya, mereka kedua kelompok ini sama-sama menyongsong mempelai pria. Sama-sama menyongsong mempelai pria. Artinya, sama-sama memiliki satu tujuan. Untuk bertemu dengan mempelai apa ya? Untuk bertemu dengan mempelai pria. Untuk bertemu dengan Kristus. Sama-sama apa? Siapa mereka? Mereka ini bukan orang dunia, saudara ya. Mereka bukan orang dunia. Mereka adalah umat-umat Tuhan yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang memiliki satu tujuan yang sama untuk bertemu dengan Yesus. Sama-sama memiliki pelita. Ya, sama-sama memiliki firman Tuhan. Sama-sama belajar firman Tuhan. Ya. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang apa ya? Terang bagi jalanku. Jadi mereka memiliki satu tujuan yang sama, mereka memiliki firman yang sama, mereka mengetahui firman tersebut, mereka membagikan firman tersebut sebelum mereka bertemu dengan pengantin pria. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat mereka sedang menantikan, ada yang luntur imannya, ada yang imannya terus-menerus apa? Ada. Kenapa sampai harus luntur? Kenapa? Karena kedatangan Yesus itu seakan-akan ada gap-nya. Kedatangan Yesus pertama kali
dan kedatangan Yesus yang kedua kali itu ada gap-nya, ada ruang pemisahnya. Dan ruang pemisah itu sudah cukup lama. Ya, mungkin dikatakan dari sudut pandang manusia, sudah cukup lama. Bagi sudut pandang Tuhan, satu hari itu satu Tuhan. Bagi kita, ya, satu hari itu 1 tahun, ya, dengan kata lain, ya, bagi Tuhan, ya, bukan seperti kita. Tapi poinnya adalah ada gap, ada pemisah. Ya. Tetapi di gap inilah kita lihat apa yang terjadi. Ini karena memang itu yang terjadi. Seperti pernikahan di zaman Alkitab. Di zaman Alkitab itu tidak orang langsung menikah langsung apa ya? Ada masa, ada gapnya, ada masa bertunangannya, ya. Ada pertunangan dan ada pernikahan. Jadi masa pertunangan dan pernikahan itu biasanya di zaman Alkitab itu kurang lebih 12 bulan. Ya, orang yang bertunangan sudah di apa? Orang Manado bilang masuk minta, ya, bertunanganlah mereka, dimintalah untuk jadi istri, oke, disetujui kedua belah pihak. Lalu pernikahannya itu 12 bulan kemudian. Kenapa? Karena pengantin pria itu akan mempersiapkan rumah. Itu biasa terjadi. Jadi pengantin pria itu calon suami itu harus mempersiapkan rumah dulu, atur semua. Lalu kemudian apa? Nanti supaya siap pengantin wanita itu masuk ke dalam rumah yang sudah disiapkan oleh pengantin apa? Pengantin pria. Nah, apa tugas pengantin wanita? Tugas pengantin wanita itu mungkin seperti di Amerika Serikat. Yang kalau di Amerika Serikat, kemudian Amerika Serikat, kalau dalam pernikahan itu dibiayai oleh keluarga perempuan. Kenapa? Karena keluarga laki-laki atau pengantin pria itu sudah menyiapkan tempat tinggal. Untuk pesta pernikahan itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengantin wanita. Tapi tugas pengantin pria apa? Menyiapkan tempat tinggal. Jadi demikianlah itu, mungkin itulah gambarannya. Maka Alkitab berbicara dalam Yohanes 14 ayat 3. Yesus berkata apa ya? Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita semua pada saat kita menerima Yesus, kita itu bagaikan, ya, kita sudah sudah masuk dalam pertunangan dengan Tuhan kita. Tapi kulminasi daripada pertunangan kita dengan Yesus adalah pada saat kita masuk ke dalam kerajaannya, tempat yang Yesus sudah siapkan bagi kita. Ya, itulah semua. Itulah sebabnya 10 anak darah, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh itu adalah umat-umat Tuhan yang sudah bertunangan dengan Tuhan, dengan kata lainnya, sudah bertunangan. Tapi apa yang membedakan mereka? Matius 25 ayat 2 dan 4-4 katakan apa? 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Semua mereka membawa pelita. Tetapi bedanya mereka tidak membawa apa? Tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga apa? Dan juga minyaknya. Coba kita lihat. Semuanya sama. Semua kedua kelompok ini sama-sama memiliki pelita, sama-sama ingin bertemu dengan pengantin pria, ya. Tapi apa bedanya? Yang membedakan mereka adalah yang satu memiliki minyak, ya, dalam buli-buli ekstra mereka, sedangkan yang satu tidak. Yang satu itu tidak. Jadi kita lihat bagaimana mereka semua banyak persamaannya, sama-sama tertidur, ya kita bisa lihat, ya, sama-sama tertidur dan lain sebagainya. Dan ini yang menjadi masalah. Ya. Kenapa? Pada saat kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, kenapa kita seringkali pelita kita itu tidak apa? Kita tidak nyala terus-menerus karena tidak ada minyaknya. Karena pada saat kita menerima Yesus Kristus, mungkin kita semangat, ya. Kita semangat, kita membagikan firman tersebut. Atau pada saat-saat tertentu, pada saat setelah kita ada acara KKR, setelah acara General Conference atau anak-anak muda, setelah acara GYC, ya, Generation Youth for Christ, ya, mereka semangat. Iman mereka itu apa? Masih menyala-nyala. Tapi dalam perjalanan itu, dalam perjalanan selanjutnya kehidupan kita, seringkali iman kita itu luntur. Seringkali iman kita itu lemah, ya. Kenapa? Kita tidak terus-menerus kuat dalam iman. Terus-menerus ada Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Hidup kita menjadi normal. Kita makan dan minum, kawinkan, menanam dan membangun dengan kata. Kita tidak lagi memikirkan surga. Kita tidak lagi memikirkan surga seperti pada saat kita mula-mula menerima Kristus. Itulah sebabnya kita tidak memiliki minyak ekstra. Kita tidak memiliki minyak ekstra. Dan pada saat kita kehabisan minyak,
Seperti gadis bodoh itu, apa yang mereka lakukan? Ayat 8 dan 9. Gadis-gadis itu yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana, tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Bahasa Indonesia cuma bilang apa? Pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. Bahasa aslinya itu lebih bagus. Apa dikatakan? And buy for yourself. Beli bagi dirimu sendiri. Dengan kata lain, minyak-minyak itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain untuk menjalankan firman Tuhan, untuk menginjil, ya, menjalankan pekabaran kepada orang lain, membawa pelita itu kepada orang lain. Jangan kita bilang, itu tugasnya pendeta rantung aja, nanti pendeta rantung aja lah yang bawa kepada orang lain. Tidak. Masing-masing kita semua. Ya. Masing-masing. Kenapa? Karena ada pertumbuhan karakter, ada sukacita surga. Pada saat kita menjalankan misi, masing-masing kita. Ya. Masing-masing kita. Kita harus memiliki minyak ekstra itu bagi diri kita sendiri. Bagi diri kita sendiri. Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Itulah sebabnya beli sendiri. Masing-masing kita harus membeli sendiri. Buy for yourself. Wahyu 3 ayat 18 katakan, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya. Bukan hanya pendeta rantung yang memakainya, dan lain sebagainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Masing-masing kita harus melihat Tuhan. Masing-masing kita harus membeli sendiri. Nggak bisa kita cuma mau minta kepada orang lain. Ya. Masing-masing kita harus memiliki minyak yang kita beli sendiri. Supaya saudara dan saya dapat melihat sendiri. Ya. Wahyu 3 ayat 18 berbicara tentang jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 18 bukan berbicara tentang orang-orang dunia yang sedang kawin-mawin, homoseksualitas, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Wahyu 3 ayat 18 berbicara tentang umat-umat Tuhan, saudara dan saya, yang memiliki misi untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Yang memiliki misi untuk bertemu dengan pengantin pria. Ya. Tetapi kita buta, kita telanjang, kita miskin. Kenapa? Karena kita tidak membeli bagi diri kita sendiri. Kita tidak memiliki bagi diri kita sendiri. Dan apa yang terjadi? Kalau Anda membaca dalam Wahyu 3 ayat 20, di luar Yesus sedang mengetuk. Yesus ada di luar. Kita tidak melihatnya. Ya. Kita tidak melihatnya. Karena pelita kita padam mungkin ya. Kita tidak melihat Yesus yang ada di luar. Jadi itulah sebabnya pelajaran kita mengajak kita semua untuk apa? Terus waspada. Jangan pernah iman kita lemah. Jangan pernah iman kita luntur. Iman kita harus selalu kuat. Iman kita dalam pertandingan iman itu harus selalu kita membawa pelita yang menyala dengan minyak yang kita sendiri telah beli. Bukan untuk dibawa oleh orang lain, tetapi kita sendiri yang membawa pelita tersebut kepada orang lain. Itulah sebabnya Tuhan mau bukan hanya pendeta rantung, pendeta Tumorang atau siapapun pendeta-pendeta yang membawa pekabaran tersebut. Masing-masing kita, ya. Kenapa? Karena pada saat kita membawakan firman Tuhan, disitulah kita sendiri masing-masing mengikat pinggang kita dan pelita kita dengan minyak yang terus kita waspada. Kita terus minta, Roh Kudus, saya nggak mampu menghadapi orang-orang di kota. Roh Kudus, saya tidak mampu menjangkau orang ini dan itu. Tetapi pada saat kita minta kepada Roh Kudus, minyak tersebut membeli kepada Tuhan, dengan kata lain, ya, datang sendiri kepada Tuhan, maka kita akan memiliki minyak ekstra yang menyanggupkan kita untuk bertemu dengan pengantin pria, menyanggupkan kita bertemu dengan Yesus yang sudah di ambang pintu. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua, ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.